Halo semuanya, perkenalkan saya Koma Eka Danasputra, biasa dipanggil Bang Eka. Saya dari Angkatan 2018 sebagai paslon nomor 1. Baik, saya IKD Aditya Rimawa dari Angkatan 2019. Saya biasa dipanggil Adit. Saya sebagai calon wakil ketua himpunan teknologi Wisnu Tani. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komanggiri Gofatan Suta dari Angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gian Akbar Zulkarnain dari Angkatan 19. Kami berdua paslon nomor urut 2. 2 lebih baik. Motivasi saya mencalonkan diri sebagai ketua himpunan mahasiswa program studi teknologi industri pertanian periode 2020-2021 adalah menjadikan Himantetri yang lebih baik dan nantinya bisa mewujudkan himpunan yang memiliki asas kekeluargaan dan menjadikan semua sebagai Himantetri sebagai wadah aspirasi teman-teman di Civitas Akademika TIP. Dan untuk kesiapan saya mencalonkan diri adalah 90%, di mana memang itu 90% itu berdasarkan pengalaman saya di organisasi dan 10% akan saya pelajari untuk menjadikan Himantetri yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apa yang memotivasi saya untuk mencalonkan diri sebagai ketua? Karena saya lihat, pribadi sendiri melihat kurangnya kaderisasi dalam artian sedikitnya yang ingin maju jadi ketua di himpunan. Maka dari itu, saya berusaha meyakinkan diri, menyiapkan diri untuk menjadi ketua berikutnya. Kemudian seberapa siap saya? Dibilang siap-siap banget enggak, dibilang enggak siap-siap banget juga enggak. Jadi, ya intinya saya siap. Terima kasih. Baik, arti pemimpin menurut saya pribadi adalah pastinya yang pertama memiliki jiwa yang lebih baik daripada orang lain, karena bahwasanya ketika menjadi seorang pemimpin harus memiliki attitude yang baik. Selain itu juga memiliki pemikiran yang lebih baik daripada orang lain. Maksud dari attitude adalah memiliki jiwa yang tanggung jawab, memiliki nilai yang jujur, disiplin, dan lain-lain. Maksud dari pemikiran adalah memiliki visi-visi untuk memberikan solusi dan juga pendapat. Jadi untuk yang pertanyaan kedua, siapa role model pemimpin menurut saya pribadi adalah ada salah satu stand up komedian, beliau namanya Panji Pragiwaksono. Kenapa saya pilih beliau sebagai role model? Karena saya kagum dengan beliau karena pertama beliau bisa memimpin di stand up komedi Indonesia yang notabene orang-orangnya itu istilahnya tidak serius, dan beliau juga mampu berkondisinya ada waktunya serius dan ada waktu yang bercanda, jadi bisa di balance. Dan terima kasih saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, pemimpin adalah seorang yang bisa memimpin diri sendiri dan bisa membawa orang-orang di sekelilingnya menjadi lebih baik. Pemimpin itu adalah seorang yang tegas, yang bisa ditiru, yang humble, yang mengetahui semua sifat dan karakteristik anggotanya, dan bisa menjaga serta menyatukan semua unsur yang ada di sebuah organisasi atau himpunan. Dan siapa yang menjadi inspirasi pemimpin bagi saya, yaitu seperti Soekarno. Soekarno itu adalah orang yang menyatukan semua elemen bangsa dari suku, dari budaya, dan dari perbedaan yang banyak menjadi satu kesatuan Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apa yang akan saya lakukan jika ada anggota saya yang tidak aktif? Jadi pertama yang saya lakukan itu kita cari tahu dulu kenapa dia itu tidak aktif.
mungkin dia ada sesuatu di rumahnya atau problem lain di luar kampus. Kita cari tahu dulu, kita duduk bersama membicarakan kenapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana permasalahannya, bagaimana pemecahan masalahnya. Nah, jika hal tersebut sudah dilakukan dan ternyata anggota tersebut masih saja tidak aktif, ya terpaksa kita berikan peringatan terlebih dahulu. Kemudian lagi dia tidak aktif, kita kasih peringatan terakhir. Kemudian kalau emang tidak aktif, berarti dia memilih untuk tidak aktif di himpunan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ya dikeluarkan dari himpunan jika itu memungkinkan. Terima kasih. Oke, apabila saya terpilih menjadi ketua, tindakan saya mengenai anggota yang kurang aktif itu pastinya pertama ya kita telusuri bagaimana kenapa pasti pertama kenapa dia seperti itu. Kalau memang beralasan, kita carilah solusi yang tepat untuk dia berubah, kita mengajak merangkul untuk dia aktif lagi gitu, pastinya. Untuk sifat orang itu memang berbeda-beda, berarti kita nanti memberikan pendekatan yang berbeda sesuai tipikal orang tersebut. Lalu apabila memang tidak bisa dengan solusi-solusi yang telah diberikan, ya kita tempuh jalur sesuai prosedur yang ada di peraturan di himpunan, seperti apabila misalnya pencabutan nama dalam SK atau apa, yang intinya sesuai dengan prosedur yang tercantum pada penunjuk pelaksana program studi teknologi sisi pertanian. Sekian. Oke, terima kasih pertanyaannya. Gebrakan apa yang yang akan kami buat apabila situasi pandemi ini belum berakhir? Yang pastinya kita akan membuat suatu kegiatan yang memang bisa dilaksanakan dengan teknis online, karena kalau masih ini teknis secara offline itu kan masih banyak batasan. Dan kenapa tidak fokus ke offline? Karena teknis offline itu sudah biasa dengan situasi yang memang sudah biasa gitu. Karena ini situasinya beda, yang secara offline berarti kita akan mengoptimalkan teknis, intinya lebih detail masalah teknis yang berbasis online. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gebrakan apa yang akan saya lakukan, yang akan kami lakukan? Jadi pertama tentu saja kita akan memaksimalkan terlebih dahulu apa-apa saja, program-program apa saja yang bisa dijalankan. Kemudian mungkin akan mengubah sedikit caranya, karena dalam masa pandemi ya rapatnya kita online kan dan lain sebagainya. Kemudian akan ada beberapa planning kami, akan ada beberapa kegiatan yang sifatnya itu mengasihkan walaupun dalam masa pandemi. Seperti contohnya, jadi nanti akan ada kegiatan berupa penambahan di bidang minat bakat, yaitu di bidang e-sport akan ada penambahan di sana, di mana nanti teman-teman Himatetri bisa main bareng bersama di sana. Kemudian juga akan ada kelas-kelas yang sifatnya itu memotivasi teman-teman semua. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ketika ada pilihan antara memilih zona nyaman atau mengambil risiko, yang pertama jawaban saya adalah apa konteks dari zona nyaman dan juga mengambil risiko di sini. Semua ada plus dan juga ada minusnya. Untuk ketika kita memilih zona nyaman, pastinya kita akan mengikuti jalur yang sudah ada.
termasuk dari zona nyaman. Jadi kekurangan ketika kita memilih zona nyaman yaitu kita tidak bisa mengeksplorasi atau menggebrak hal-hal yang baru dalam diri kita. Namun ketika kita memilih mengambil risiko, ada plus minusnya juga. Ketika kita mengambil risiko, kekurangannya adalah kita tidak tahu, karena kita mengambil risiko kita tidak tahu apa akibat dari kita mengambil risiko. Jika kelebihannya adalah kita bakal tahu apa sih gebrakan itu, kita bakal tahu konsep-konsep baru yang bakal kita miliki. Jadi menurut saya ketika saya disuruh memilih antara zona nyaman dan juga mengambil risiko, saya mengambil risiko karena saya adalah mencoba hal-hal yang baru. Terima kasih. Diberikan pilihan antara memilih zona nyaman atau mengambil risiko, ya saya pilih mengambil risiko. Kenapa? Karena dalam mengambil risiko itu pasti nanti kita dapat mengeksplor segala sesuatu yang ada, dan apabila terjadi kesalahan di sanalah kita bisa belajar mengetahui apa yang kita belum bisa capai, atau di sana kita koreksi, belajar dari pengalaman tersebut untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan saya akan memilih keluar dari zona nyaman. Karena apa? Saya adalah orang yang menyukai tantangan, dan saya adalah orang yang menyukai hal-hal baru dan membawa sebuah perubahan menjadi lebih baik. Yang di sini ada realisasinya karena kita di periode kita akan menambahkan beberapa proker baru yang dimana akan membawa kebermanfaatan secara bersama dan membawa kekeluargaan untuk Himatetri yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau di saya pribadi sebenarnya orangnya tidak suka ribet, tidak suka berbelit-belit, dan cenderung lebih lebih santai, tidak mau ambil pusing lah. Jadi secara pribadi seperti itu. Tapi untuk Himatetri, jadi saya akan keluar dari zona nyaman dan berusaha sekuat mungkin agar mewujudkan apa yang kita impikan nanti, menjadi Himatetri yang lebih baik. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya pribadi untuk melihat dari keinginan mahasiswa dan izin dari dosen, yaitu yang pertama saya melihat dari apa yang diinginkan mahasiswa atau menampung semua aspirasi dari mahasiswa. Lalu kita akan juga melihat keadaan kondisi program studi kita dan fakultas kita. Dan kami berdua pasti akan mencoba dan berusaha untuk merealisasikannya jika itu bisa memungkinkan untuk direalisasikan. Apalagi itu akan berkaitan dengan kekeluargaan dan kesejahteraan mahasiswa yang kami angkat sebagai pilar periode kami. Dan jika tidak memungkinkan, maka kami akan berusaha untuk melaksanakannya di lain waktu atau di periode selanjutnya dengan pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Cara kami untuk berjalan beriringan dengan keinginan dosen serta dengan keinginan mahasiswa, pastinya yang pertama yaitu kita lakukan kolaborasi antara juga dosen dan juga mahasiswa untuk mencari jalan tengahnya. Yang kemudian yang kedua adalah kita ketahui sendiri bahwasanya jika kita memiliki suatu kegiatan dan tidak diinginkan oleh dosen, maka kegiatan itu otomatis batal. Maka dari itu upaya kita berjalan beriringan adalah pastinya untuk melakukan istilahnya improvisasi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya kita rasa itu belum cukup, tapi di periode berikutnya kita lakukan improvisasi, maka kita harus istilahnya berdiskusi dengan baik dengan dosen tersebut, apa sih jalan tengahnya. Mungkin dari saya segitu aja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi arti loyal menurut saya itu, loyal itu seperti kita tuh kayak
humble terhadap semua orang, tidak menjelekkan martabat orang lain, itu tidak menjatuhkan. Ya intinya kita dapat berbaur terhadap semua orang seperti itu. Kemudian gimana cara saya biar teman-teman semua nanti bisa loyal? Jadi caranya itu ya dengan tetap berteman, meskipun ya astungkare dipilih. Jadi saya tidak menganggap bahwa diri saya ini ketua, tapi tetap sebagai teman-teman kalian semua seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu, saya harap teman-teman semua bisa menjadi pribadi yang lebih pribadi yang sama dan dapat mengerti apa itu perbedaan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Loyalitas menurut saya adalah seperti konsep di Bali itu ya, bisa dibilang ketua masi, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Dan intinya kita dalam suatu organisasi itu kita buat seperti keluarga, sama seperti saya katakan tadi itu kita landaskan dengan asas kekeluargaan. Dan apa yang saya lakukan agar anggota saya memiliki nilai loyalitas yang tinggi itu adalah dengan sering melakukan koordinasi dan sering melakukan seperti kegiatan-kegiatan yang dapat membangun chemistry di antara setiap anggota himpunan, dan dengan itu terjadinya himpunan yang berasaskan kekeluargaan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya merasa ya pantas untuk menjadi ketua Himatetri periode 2020-2021. Kenapa? Karena dari saya sendiri memang ingin menjadikan Himatetri ini lebih baik. Intinya seperti itu, dan saya pun sudah merasa pantas apabila teman-teman dapat membantu saya nantinya untuk menjalankan segala sesuatu yang bisa kita lakukan untuk Himatetri ini yang lebih baik. Terima kasih. Atas waktu yang diberikan, apakah kalian merasa pantas nantinya menjadi ketua ataupun wakil ketua himpunan teknologi riset pertanian periode 2020 sampai dengan 2021? Jawaban saya adalah ketika saya disuruh memilih berapa pantas Anda menjadi wakil ketua himpunan teknologi riset pertanian, jawaban saya adalah 1000%, karena pertama, visi dan misi yang telah kami buat itu merupakan baik untuk Himatetri ke depan, karena di situ ada sinergi, di situ ada aspiratif dan juga partisipatif. Kemudian yang kedua, antara pantas ataupun tidak pantas itu relatif, karena jika saya tidak pantas menjadi seorang wakil, masih ada orang-orang yang ingin support saya untuk maju ataupun untuk berbenah diri ke depannya. Kemudian untuk masalah pantas, itu semua orang pantas untuk mendapatkan kedudukan yang sama. Jadi semua orang berhak untuk merasa pantas dirinya untuk menjabat di sebuah jabatan. Mungkin dari saya segitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apakah saya merasa sudah pantas? Tentu saja saya pribadi merasa tidak pantas, karena yang seharusnya saya yakin banyak teman-teman di luar sana, teman-teman semua yang lebih cocok untuk mencalonkan diri sebagai ketua himpunan. Tapi mungkin saya memiliki keberuntungan lain sehingga dan juga mempunyai mental lain sehingga berani untuk mencalonkan diri. Tapi saya yakin teman-teman yang lain pasti ada yang lebih hebat daripada saya, yang lebih cocok untuk menjadi ketua himpunan. Tapi terima kasih.
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya pribadi merasa bahwa saya belum pantas untuk menjadi wakil ketua karena saya masih ingin berbenah dan masih ingin belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan di sini saya mencalonkan menjadi wakil ketua karena saya menginginkan Himatetri yang maju dan berbenah bersama-sama, bukan hanya anggota, bukan hanya wakil, bukan hanya ketua, tapi kita berbenah bersama-sama menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih. Baik, kami pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pertanyaan kalian. Sekian dulu jawaban dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan juga jangan lupa gunakan hak pilih kalian untuk Himatetri yang lebih baik. Siapapun pemimpinnya, saya atau yang lain, pasti tujuannya sama untuk membangun Himatetri yang lebih baik. Jan, ada tambahan? Dan mungkin tambahan dari saya, teman-teman dari mahasiswa teknologi industri pertanian, jangan lupa juga untuk menyuarakan suara kalian, menyampaikan aspirasi kalian, dan bersama-sama membangun Himatetri yang lebih baik. Baik, sekian dari kami paslon nomor 2, 2 lebih baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya teman-teman semuanya. Ingat, nanti ada debat paslon. Tolong hadir, nanti tentukan pilihan kalian di Pemira. Jangan lupa untuk pilih satu untuk tip dan tidak boleh golput karena golput itu awal dari mahasiswa yang apatis. Terima kasih. Kebaikan tip ada di tangan kalian.